Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda di program kita sama-sama, Mario Teguh Golden Ways. Di mana pada malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai sebuah hal yang mudah-mudahan bisa membangkitkan Anda menuju ke jalan-jalan yang lebih baik. Bicara mengenai the power of kepepet. Karena banyak sekali orang menunggu dalam kondisi yang terdesak, menunggu dalam keadaan kepepet untuk bisa menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Lalu bagaimana caranya untuk bisa berjalan selangkah demi selangkah menuju kebaikan? Dalam The Power of Kepepet, kita panggil sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. So, malam ini kita bicara mengenai perubahan. Yang kadang-kadang harus dilakukan dengan segera, karena terdesak oleh sesuatu. Semua orang hebat di sekitar kita selalu keluar kualitas utamanya karena terdesak, karena kepepet. Orang-orang yang hidupnya santai selalu lamban kemajuan kehidupannya. Jadi mudah-mudahan dalam program ini kita mensyukuri keadaan-keadaan sulit, berhati-hati dengan keadaan mudah, karena banyak orang lamban dalam kemudahan tapi justru menghebat dalam kesulitan dan tidak menjadi orang yang mengeluhkan kesulitan. Karena masalah adalah rahmat yang belum kita mengerti tujuannya. Itu. Saya buka dengan pertanyaan dari saya, Pak Mario, bicara mengenai the power of kepepet. Dalam arti kata berarti orang ini, pribadi ini terdesak, terpojok, atau mungkin terbawahkan sehingga kepepet, Pak. Apakah kita menunggu saat-saat seperti itu untuk bisa bangkit, atau sebenarnya kita bisa bangkit kapan saja? Tidak ada orang yang suka kepepet, Mas Hilbram. Itu sebabnya ada istilah sanandong, gitu kan? Sanandong, gitu. Itu karena orang tidak suka kepepet. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini loh masalah dalam kehidupan. Orang itu terlalu lama, terlalu banyak bersiap-siap. Kehidupan sudah dimulai lama. Kapan Anda mulai? Persiapan bukan mulai. Dan cara terbaik untuk mulai adalah mulai. Nah, untuk orang-orang yang tidak bergerak terus karena ragu-ragu, dikenalkan kepadanya kegentingan yang namanya emergency, kepepet. Jadi, do atau die. Itu lakukan sesuatu atau mati, baru orang milih mana? Die. Do or die, die. Gitu kan, Mas? Do or die, do. Itu sebabnya yang terlalu milih kan wanita yang terlalu milih, jelek. Lama-lama usia akhirnya, ya pokoknya bergerak aja. Gitu. Kepepet usia. Ya, loh, jadi kalau gitu, the power of kepepet itu kepepetnya itu berkah bagi orang yang terlalu lama bersiap-siap. Profesor ahli marketing, kalau kehidupannya tidak lebih baik daripada manajer marketing, berarti dia terlalu lama bersiap-siap. Manajer marketing itu mulai awalnya adalah dari kursus kesusteran. Lalu menjadi marketing manager yang hebat. Loh, pelajarannya sedikit loh, tetapi banyak melakukan. Sang profesor marketing tahu semua ilmu dalam marketing, tapi sedikit menjual. Jadi kalau gitu, yuk lebih banyak bertindak, berhenti bersiap-siap, lakukan sesuatu. Kita telah memiliki semua persiapan untuk berhasil. Kalau kita memulai. Gitu. Terima kasih Pak Mario, jawaban yang super. Kita sudah memiliki semua kesiapan untuk berhasil kalau kita memulai. Kalau kita memulai. Katanya adalah memulai. Berarti Anda juga harus memulai dengan bertanya dulu. Ya, penanya pertama silakan. Bapak? Ya, silakan. Berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Irham dari Tangerang Selatan. Yes, Bapak. Nah, untuk pertanyaan saya itu simpel aja ya, Pak Mario. Nah, gimana caranya kita punya power of kepepet
tapi kita tanpa harus kepepet gitu loh Pak. Tidak kepepet tapi kepepet. Ya. Jadi kita punya jurusnya buat fight tanpa harus kepepet gitu loh Pak. Super sekali. Terima kasih banyak Pak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Ada istilah bagi orang-orang yang cerdas, yaitu artificial urgency. Artifisial. Jadi urgensinya, ketergesaannya, itu dibangun melalui batasan-batasan pribadi. Seperti, saya harus jadi ini sebelum usia sekian. Saya harus punya ini sebelum usia sekian. Ada toh? Yang harus menikah sebelum usia 70. Kelamaan, Pak. Semakin panjang masa tunggunya, semakin santai. Semakin Anda ketatkan targetnya, semakin Anda bersegera. Itu sebabnya Anda sebaiknya memang mempunyai target-target pribadi dan biasanya usia. Nah, kalau Anda tidak menggunakan usia Anda sebagai batas, Anda akan beberapa kali dibuat stres melihat teman-teman kita berhasil. Lebih muda dari kita berhasil. Ayo, yang datang reuni siapa? Yang datang reuni SMA siapa? Yang sukses. Yang nggak sukses menjauh. Kedua, yang ingin berkenalan dengan teman-teman yang sukses supaya bisa membangun network, bisnis. Berarti kalau begitu kita mengukur keberhasilan kita dibandingkan dengan orang lain. Itu sebabnya sahabat itu sahabat sejati kalau dia bisa memuji keberhasilan temannya tanpa rasa iri. Berarti rasa iri itu tanda baik bahwa Anda membandingkan diri. Itu yang menjadikan Anda memiliki keterdesakan artifisial, bukan keterdesakan yang sesungguhnya. Nah, untuk menutup ini, keterdesakan yang sesungguhnya adalah harus membayar hutang, harus segera memenuhi ancaman calon istri, karena wanita itu mengancam terus, bahkan setelah menikah pun. Nah, ancaman-ancaman ini penting sekali bagi kita untuk bertindak. Kemudian satu lagi, rumah, orang tua, keharusan untuk menyelamatkan mereka dari kehidupan yang lemah karena penyakit. Jadi kalau begitu, sebelum keterdesakan yang sesungguhnya datang, sebaiknya kita membuat keterdesakan kita sendiri. Itu. Terima kasih Pak Mario. Artificial emergency ya. Urgency. Tetap menyaksikan Metro TV karena kami akan segera kembali, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Hari di mana Anda paling khawatir harusnya adalah saat di mana Anda tidak khawatir lagi. Kalau Anda ingin banyak untung, banyaklah menguntungkan sesama. Itu.